Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Alhamdulillah, Ananda kelas 7 yang dirahmati Allah. Saya akan bawakan sepenggal kisah tentang Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Siti Hajar adalah istri dari Nabi Ibrahim, sekaligus ibunda dari Nabi Ismail. Sebelumnya, Nabi Ibrahim memiliki istri bernama Siti Sarah. Dan Siti Hajar ini adalah budak dari Siti Sarah. Karena Siti Sarah lama belum dikaruniai oleh seorang anak, maka Siti Sarah merasa kasihan kepada Nabi Ibrahim sehingga memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mempersunting wanita lain, yaitu Siti Hajar. Setelah pernikahan berlangsung, akhirnya Siti Hajar dikaruniai putra laki-laki, yaitu Nabi Ismail. Sebagaimana seorang perempuan, maka Siti Sarah lama-kelamaan juga memunculkan rasa kecemburuan. Akhirnya karena rasa cemburu itu, Siti Sarah berkeinginan untuk tidak mau tinggal satu atap dengan Siti Hajar. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil ke padang tandus, di mana di sana tidak ada pepohonan atau tidak bertuan. Akhirnya Nabi Ibrahim karena diperintahkan oleh Allah membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke tempat tersebut. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, di tengah-tengah gurun pasir, padang yang tandus, kering, tidak bertuan, Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan di sana. Siti Hajar merasa kebingungan, kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah beliau tega meninggalkan kami seorang diri berada di tengah gurun pasir seperti ini yang tandus, tidak berpenghuni, tidak bertuan, kurang lebih seperti itu. Namun Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanan untuk kembali. Berulang terus seperti itu, hingga sampai pada akhirnya Siti Hajar melontarkan satu pertanyaan, apakah ini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab lirih, iya. Setelah mendengar jawaban itu, akhirnya Siti Hajar mengikhlaskan hati, rela diri, karena beliau yakin kalau ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Akhirnya dengan keikhlasannya, Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil tetap berada di gurun pasir itu. Siti Hajar menyusui Nabi Ismail, memakan bekal yang sudah dibawa. Singkat cerita, lama-kelamaan bekal yang dibawa oleh Siti Hajar pun habis, sehingga Siti Hajar tidak bisa menyusui atau air susunya sudah mulai kering. Nabi Ismail pun menangis meronta karena merasa kehausan dan kelaparan. Siti Hajar mulai panik, mulai kebingungan. Ia berinisiatif untuk mencari di mana bisa mendapatkan makanan atau ada mata air. Akhirnya Siti Hajar naik ke atas bukit yang dikenal dengan Bukit Sofa. Dari bukit ini Siti Hajar melihat seolah-olah tampak seperti ada air di bawah bukit sana. Kemudian beliau berlari menuju bukit itu yang dikenal sebagai Bukit Marwah. Namun ketika sampai di sana ternyata tidak ada apa-apa, hanya kering pasir
Kemudian beliau melihat lagi, lari lagi ke Bukit Marwah lagi, ke Bukit Sofa, maaf. Mungkin seperti Fata Morgana yang ada di penglihatan Siti Hajar. Seolah-olah ada air, namun tidak ada apa-apa yang ada di sana. Peristiwa itu berulang sampai 7 kali. Singkat cerita, di tengah kepahihan tersebut, rasa lelah, rasa letih, akhirnya Siti Hajar pasrah akan keadaan yang dialaminya. Dia berdoa kepada Allah. Akhirnya, ketika Allah melihat hal itu, Allah mengutus malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril mengepakkan sayapnya ke tanah. Lalu muncullah sumber atau mata air. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa sumber mata air itu muncul dari tumitnya Nabi Ismail kecil. Atau ada lagi yang mengatakan kalau sumber mata air itu bekas dari untanya kaki untanya Nabi Ibrahim. Namun yang paling masyhur adalah malaikat yang mengepakkan sayapnya ke tanah, kemudian muncullah mata air itu. Betapa terkejutnya Siti Hajar merasakan kebahagiaan, merasa senang ada air yang muncul. Akhirnya sumber mata air itu dibendung oleh Siti Hajar. Kemudian diminumkan kepada Nabi Ismail kecil. Ketika membendung, Siti Hajar mengucapkan zam zam, atau artinya mengumpulkan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Siti Hajar mengatakan sumi. Nah, sejak peristiwa itu dikenallah air zam-zam, sehingga Siti Hajar dan Nabi Ismail menetap di sana, beraktivitas di sana, sampai suatu hari datang sebuah kafilah yang melakukan perjalanan, kemudian melihat seekor burung yang terbang di atas tempatnya Siti Hajar dan Nabi Ismail. Salah satu dari rombongan mereka mengatakan kalau ada burung yang terbang mengitari suatu tempat, maka di situ ada sumber mata air. Ternyata ketika dikunjungi, benar di situ ada sumber mata air, dan mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di sana. Akhirnya Siti Hajar pun mengiyakan, membolehkan. Nah, singkat cerita, ketika sudah lama menetap di sana, Nabi Ismail sudah menjadi remaja atau dewasa. Kemudian Nabi Ibrahim datang menemui mereka. Kemudian Nabi Ibrahim bercerita kalau beliau bermimpi mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Betapa kagetnya Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal tersebut. Namun sebagai seorang putra yang soleh, ketika mendengar perkataan ayahnya kalau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya, maka beliau ikhlas saja, karena itu adalah perintah Allah, maka itu adalah yang terbaik. Akhirnya Nabi Ismail rela kalau tidak disembelih oleh ayahnya. Nah, dari peristiwa ini maka kita sebagai umat Islam mengenai latar belakang ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban. Karena pada waktu itu ketika Nabi Ismail hendak disembelih, banyak riwayat yang mengatakan
kemudian digantikan oleh Allah dengan seekor kambing atau domba. Singkat cerita, untuk Ananda kelas 7, riwayat mengenai Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan hari raya Kurban. Semoga bermanfaat. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, yang bisa kita ulas untuk kita jadikan pelajaran atau pedoman hidup. Silakan kalian nanti meresum atau mengambil intisari dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.